Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Aulia, kelas 12 TKJ 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang NAT, Network Address Translation. Pengertian NAT. NAT adalah sebuah proses pemetaan alamat IP di mana perangkat jaringan komputer akan memberikan alamat IP publik ke perangkat jaringan lokal, sehingga banyak IP privat yang dapat mengakses IP publik. Apa itu privat dan publik? IP privat, IP yang digunakan untuk jaringan internet LAN. Sedangkan IP publik, IP yang digunakan untuk mengakses dan diakses dari internet. Jenis-jenis NAT. 1. NAT statis, 2. NAT dinamis, 3. Overloading NAT, 4. Overlapping NAT. NAT statis bekerja dengan menerjemahkan semua alamat IP yang belum terdaftar menjadi alamat IP yang terdaftar. NAT statis banyak digunakan untuk komputer yang ingin dapat diakses dari luar. NAT dinamis bekerja dengan mendaftarkan beberapa komputer ke dalam satu kelompok dengan alamat IP terdaftar yang sama, sehingga nantinya ada beberapa komputer yang memiliki kesamaan alamat IP terdaftar. Overloading NAT memungkinkan lebih dari satu klien terhubung menuju satu IP publik, namun pada port yang berbeda, sehingga saat NAT menerima permintaan dari klien untuk dihubungkan kepada server, NAT kemudian akan menentukan nomor IP dan port untuk klien tersebut. Overlapping NAT. Bentuk NAT yang melakukan penerjemahan dua arah, terutama jika terdapat nomor yang sama antara alamat IP publik dan lokal. Agar tidak terjadi konflik, maka NAT mengubah nomor IP publik menjadi nomor yang tidak terdapat dalam jaringan lokal. Fungsi NAT. 1. Melakukan penghematan terhadap IP legal yang disediakan oleh Internet Server Provider (ISP). 2. Meminimalisir adanya duplikasi alamat IP dalam jaringan. 3. Ketika terjadi perubahan jaringan, menghindari proses pengalamatan kembali. 4. Menambah fleksibilitas untuk terhubung dengan jaringan internet. 5. Melakukan peningkatan terhadap keamanan sebuah jaringan. 6. Dibandingkan dengan aplikasi alternatif seperti proxy, penggunaan NAT memberikan fleksibilitas dan performa yang lebih baik. Cara kerja NAT. 1. Pertama-tama, NAT menerima permintaan dari klien berupa paket data yang ditujukan untuk sebuah server remote di internet. 2. NAT kemudian mencatat alamat IP klien lalu menyimpannya ke dalam tabel translasi alamat. Selanjutnya, alamat IP komputer klien tersebut diubah oleh NAT menjadi nomor IP NAT. Lalu, NAT-lah yang akan melakukan permintaan kepada server. 3. Server kemudian merespon permintaan tersebut. Dari sudut pandang server, yang terlihat adalah alamat IP NAT, bukan alamat IP klien yang meminta data bersangkutan. 5. NAT menerima respon dari server, lalu melanjutkannya dengan mengirimkan ke alamat IP klien yang bersangkutan. 6. Keenam tahapan tersebut terjadi berulang-ulang, sehingga walaupun klien komputer tidak memiliki alamat IP publik, namun tetap dapat mengakses internet. Kelebihan dan kekurangan NAT. Kelebihan dari NAT. 1. Dengan adanya NAT, dapat mengurangi adanya duplikasi IP address pada jaringan atau biasanya dikenal dengan konflik IP address. 2. Dengan adanya NAT, akan menghindari pengalamatan ulang pada saat jaringan tersebut berubah. 3. Dapat menghemat IP legal yang diberikan oleh ISP, Internet Service Provider. 4. Dapat meningkatkan fleksibilitas untuk koneksi jaringan internet. Kekurangan dari NAT. 1. NAT dapat menyebabkan keterlambatan proses. Ini disebabkan karena data yang dikirim harus melalui perangkat NAT terlebih dahulu. 2. NAT dapat menyebabkan beberapa aplikasi yang tidak bisa berjalan dengan normal. 3.
Dengan adanya NAT, dapat menghilangkan kemampuan untuk melacak data karena data tersebut akan melewati firewall.